Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan peserta didik PAUD, SD, SMP, dan SMA. Apa sih tujuan perkembangan peserta didik? Perkembangan peserta didik bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa memahami hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik mulai sejak usia dini, sekolah dasar, menengah, dan dewasa. Memahami aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan tahap-tahap perkembangannya, yaitu anak, remaja, dan dewasa. Memahami tugas-tugas perkembangan manusia dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan dari usia anak, remaja, dan dewasa, dan mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin terjadi pada setiap tahap-tahap perkembangan dan implikasinya dalam proses pendidikan, serta mampu mengembangkan program belajar atau kegiatan sebagai solusi dalam mengatasi masalah di setiap tugas perkembangan manusia, yaitu anak, remaja, dan dewasa. Apa saja aspek-aspek perkembangan peserta didik? Yang pertama, perkembangan fisik yang merupakan perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik kasar maupun halus. Yang kedua, perkembangan emosi, yaitu meliputi perkembangan kemampuan anak untuk mulai mencintai, merasa nyaman, berani, gembira, takut, dan marah, serta bentuk-bentuk emosi lainnya. Yang ketiga, perkembangan intelijensi atau kognitif, merupakan perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan peserta didik? Yang pertama ada faktor internal meliputi intelijensi, hormon, kelenjar-kelenjar, dan posisi dalam keluarga. Yang kedua ada faktor eksternal meliputi makanan, luka dan penyakit luar, kultur atau budaya, dan kebangsaan atau ras. Bagaimana implikasi perkembangan peserta didik terhadap proses pendidikan dan pembelajaran? Siswa atau yang biasa disebut dengan peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan. Karena tanpa adanya peserta didik, tidak akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Peserta didik merupakan komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran, peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 4, dijelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian, peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Pada jenjang PAUD terdapat beberapa definisi mengenai anak usia dini. Definisi yang pertama, anak usia dini adalah anak yang berusia 0 tahun atau sejak lahir sampai berusia kurang lebih 8 tahun. Sedangkan definisi yang kedua, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/14 yang disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pada jenjang sekolah dasar, usia sekolah dasar ditandai dengan mulainya anak masuk sekolah dasar dan dimulainya sejarah baru dalam kehidupannya yang kelak akan mengubah sikap-sikap dan tingkah lakunya. Para guru mengenal masa ini sebagai masa sekolah, oleh karena pada usia inilah anak untuk pertama kalinya menerima pendidikan formal. Tetapi bisa juga dikatakan bahwa masa usia sekolah adalah masa matang untuk belajar maupun masa matang untuk sekolah. Disebut masa matang untuk belajar karena anak sudah berusaha untuk mencapai sesuatu. Sedangkan disebut masa matang untuk sekolah karena anak sudah menamatkan taman kanak-kanak. Sebagai lembaga persiapan bersekolah yang sebenarnya, dan anak sudah menginginkan kecakapan-kecakapan baru yang dapat diberikan dari sekolah. Pada jenjang sekolah menengah pertama, tidak mudah untuk mendefinisikan remaja secara tepat, karena banyak sekali sudut pandang yang dapat digunakan dalam mendefinisikan remaja. Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis maupun intelektual. Sifat khas remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan, serta cenderung berani menanggung resiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Pada jenjang sekolah menengah atas, dewasa melambangkan segala organisme yang telah matang yang lazimnya merujuk pada manusia yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita. Saat ini, istilah dewasa dapat didefinisikan dari aspek biologi, yaitu sudah akil balik, hukum sudah berusia 16 tahun ke atas atau sudah menikah, menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita,
dan karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dan kontradiktif. Seseorang bisa saja dewasa secara biologis dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tetapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tetapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa. Sekian pembahasan dari materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.